Serangan Rusia dalam satu malam menewaskan 600 petempur Ukraina. Serangan yang dilancarkan Rusia selama satu malam ke Ukraina menewaskan 600 petempur Ukraina. Namun informasi ini baru berdasarkan klaim Rusia sebagaimana disampaikan Kementerian Pertahanan negara tersebut. Pasukan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Lebih dari 600 nasionalis dan 61 unit senjata serta peralatan militer hancur, kata Kementerian Pertahanan Rusia Kamis 5 Mei. Kemenhan Rusia juga menyatakan rudal mereka merusak peralatan penerbangan di lapangan terbang Kanatovo di wilayah Kirovohrad, tengah Ukraina dan gudang amunisi besar di kota Mykolaiv. Rusia menerjunkan ratusan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari. Aksi itu mereka sebut sebagai operasi khusus untuk melemahkan kemampuan militer negara tetangganya itu, sekaligus melenyapkan orang-orang yang dianggapnya nasionalis berbahaya. Pasukan Ukraina meningkatkan perlawanan, sementara negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia agar mereka menarik pasukannya dari Ukraina. Tentara bayaran Rusia terlihat terlibat perang di kota Ukraina, melakukan misi menguasai wilayah Donbas Timur. Sebuah video memperlihatkan Wagner Group, sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyerbu rumah-rumah dalam perang perkotaan di Donbas Timur. Diberitakan news.com, rekaman drone menunjukkan pasukan Rusia di kota Popansa terlibat dalam pertempuran jalanan yang intens dengan para pembela Ukraina. Video tersebut menangkap saat kelompok tentara bayaran yang juga dikenal dengan nama Regu Kematian menyerbu sebuah rumah dengan tentara melemparkan granat sebelum memaksa orang untuk menyerah. Para prajurit adalah tentara bayaran dari grup Wagner, menurut sumber pro-Rusia. Kontraktor militer bayangan yang memiliki hubungan dengan Kremlin yang dianggap bertanggung jawab atas kekejaman dalam konflik dari Amerika Selatan hingga Timur Tengah. Rekaman itu pertama kali muncul di saluran Telegram Kolonel Kasat, seorang blogger pro-Rusia bernama Boris Rozin. Itu diajukan kembali oleh Rob Lee, seorang analis terhormat dari Departemen Studi Perang di King's College, yang mengulangi klaim Rozin bahwa pasukan itu berasal dari Wagner. Ini terjadi ketika para ahli telah memperingatkan titik balik yang menghancurkan dalam invasi ke Ukraina mungkin hanya beberapa hari lagi, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi bersiap untuk menyatakan perang habis-habisan. Eskalasi serangan Rusia diprediksi akan meningkat pada 9 Mei yang akan menjadi 74 hari sejak pasukan Rusia pertama kali menyerbu pada 24 Februari. 9 Mei dikenal sebagai hari kemenangan adalah hari simbolis bagi Rusia, menandai penyerahan Nazi Jerman dan berakhirnya Perang Dunia II pada 1945. Setiap tahun parade militer diadakan pada hari itu, dengan para pemimpin Rusia menonton dari makam Vladimir Lenin dan menyampaikan pidato utama kepada orang-orang. Sejauh ini baik Rusia dan Ukraina telah menghindar dari deklarasi resmi, tetapi mengingat pentingnya tanggal tersebut, kekhawatiran meningkat bahwa Putin akan menggunakan hari itu untuk menyatakan perang terhadap negara tetangga dalam serangan yang lebih intens. Pasukan Rusia dikabarkan bergerak untuk menghalangi pasokan senjata barat ke Ukraina dengan membombardir stasiun kereta api dan target jalur pasokan lainnya di seluruh negeri. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendesak barat untuk meningkatkan pasokan senjata menjelang bentrokan. Kantor berita AP mengatakan militer Rusia menggunakan rudal yang diluncurkan dari laut dan udara untuk menghancurkan fasilitas tenaga listrik di 5 stasiun kereta api di seluruh Ukraina. Tidak hanya itu, artileri dan pesawat tempur juga dikerahkan militer Rusia untuk menyerang markas pasukan dan depot bahan bakar dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menuduh Rusia menggunakan taktik terorisme rudal untuk menyebarkan ketakutan di seluruh Ukraina. Sirine serangan udara terdengar di kota-kota di seluruh negeri pada Rabu 5 April malam, dan serangan dilaporkan terjadi di dekat Kiev, di Cherkasy dan Dnipro di Ukraina Tengah dan di Zaporizhzhia. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan bertubi-tubi Rusia. Zelensky mengatakan dalam video pidato malamnya bahwa sebuah kejahatan Rusia akan dijawab secara legal dan praktis di medan perang. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan serangan terhadap infrastruktur kereta api dimaksudkan untuk mengganggu pengiriman senjata barat. Seorang pejabat senior pertahanan AS berbicara kepada AP dengan syarat anonim bahwa sementara Rusia telah mencoba untuk menyerang infrastruktur penting di sekitar kota barat Lviv yang secara khusus menargetkan rel kereta api. Tidak ada dampak yang berarti pada upaya Ukraina. Lviv yang dekat dengan perbatasan Polandia telah menjadi pintu gerbang utama untuk senjata yang dipasok NATO.
AP melaporkan pasokan persenjataan Barat yang mengalir ke Ukraina telah membantu mereka menggagalkan upaya awal Rusia untuk merebut Kiev dan tampaknya pasti akan memainkan peran sentral dalam pertempuran yang berkembang untuk Donbas, kawasan industri timur yang sekarang menjadi tujuan utama Rusia. Pertempuran sengit juga terjadi Rabu 5 April di pabrik baja Azovstal di Mariupol yang mewakili benteng terakhir perlawanan Ukraina di kota pelabuhan selatan yang hancur. Namun pejabat Rusia membantah bahwa pasukan Moskow menyerbu pabrik, tetapi komandan unit militer utama Ukraina di dalam mengatakan tentara Rusia telah masuk ke dalam wilayah pabrik. Tentara bayaran Rusia dari grup Wagner terlalu tinggi bagi pejuang Ukraina dalam pertempuran jarak dekat di kota Popasna wilayah Donbas. Dari rekaman drone Rusia yang sudah diverifikasi media barat, tentara grup Wagner menyerbu pertahanan Ukraina. Selain bertukar tembakan, kedua kubu saling melempar granat. Mereka saling berhadapan dalam rumah yang bersebelahan. Beberapa kali terlihat ledakan granat disusul kepulan asap hitam. Ketika pejuang Ukraina bertahan, tentara grup Wagner keluar rumah untuk melempar granat di rumah sebelahnya. Tentara grup Wagner mendapat tugas dari Vladimir Putin untuk membersihkan kota Popasna yang strategis dari para pejuang Ukraina. Seluruh bentrokan direkam oleh apa yang dianggap sebagai drone pengintai Rusia yang memantau pertempuran tersebut. Belakangan para pejuang Ukraina terlihat menyerah dan dipaksa untuk berbaring, terungkap tengkurap sebelum digiring pergi. Rekaman pertempuran awalnya diposting di saluran Telegram pro-Rusia dengan video tersebut kemudian digeolocate dan verifikasi keasliannya oleh outlet berita barat. Itu terjadi saat serangan baru Rusia di Donetsk pada Selasa menewaskan 21 warga sipil dan melukai 27 lainnya, kata Gubernur Regional Pavlo Kirilenko. Dia mengatakan angka itu merupakan jumlah kematian harian tertinggi di kawasan itu sejak bulan lalu. Serangan dan penembakan juga meningkat di Luhansk, dengan daerah yang paling sulit adalah Popasna, di mana tidak mungkin untuk mengatur evakuasi, kata Gubernur daerah Serhiy Haidai. Tidak ada kota yang aman di wilayah Luhansk, katanya di telegram yang dikutip oleh Express. Rusia menerjunkan ratusan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari. Aksi itu mereka sebut sebagai operasi khusus untuk melemahkan kemampuan militer negara tetangganya itu, sekaligus melenyapkan orang-orang yang dianggapnya nasionalis berbahaya. Pasukan Ukraina meningkatkan perlawanan, sementara negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia agar mereka menarik pasukannya dari Ukraina. Tentara bayaran Rusia terlihat terlibat perang di kota Ukraina, melakukan misi menguasai wilayah Donbas Timur. Sebuah video memperlihatkan Wagner Group, sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyerbu rumah-rumah dalam perang perkotaan di Donbas Timur. Diberitakan news.com, rekaman drone menunjukkan pasukan Rusia di kota Popasna terlibat dalam pertempuran jalanan yang intens dengan para pembela Ukraina. Video tersebut menangkap saat kelompok tentara bayaran yang juga dikenal dengan nama Regu Kematian menyerbu sebuah rumah.